gangguan-gangguan datang. Pertama suara menggaung. Itu berasa dekat di kupingnya katanya, menggaung. Suara apa tuh Mbak kira-kira? Kata beliau sih kayak harimau, semacam harimau kayak gitu. Ketawa, ya kan? Ketawa yang gak asing, suara kuntilanak. Kuntilanak. Berarti dia setelah suara ular, suara kuntilanak, suara harimau, ya kan? Dia nggak hirauin lah, datang tuh suara kayak angin gitu, angin datang, angin, suara angin di kupingnya nih datang nih, angin, suara angin datang, tiba-tiba muncul di depan dia, muncul di depannya. apa tuh Mbak? Semacam Sosoknya. gede, besar, pokoknya besar, semacam kera, raja kera. Ya Allah. Setelah mau dipandikan nih, bajunya dibuka nih. Bajunya dibuka kan, bajunya dibuka, di situ ada disaksin sama Pak Santonya sendiri, ada istrinya sama yang memandikan jenazah nih. Yang berarti itu yang mandiin dari tetangga juga ya Mbak? Berarti tetangga juga jadi saksi ya? Jadi saksi. Nah setelah dibuka bajunya, pada kaget tuh semua. Ada apa itu? Kayak kaget, astagfirullahaladzim gitu. Kita semua kaget, ih ada apa nih? Yang lagi pada di luar jadi kayak pada tegang gitu, kayak ada apa nih gitu di dalam. Pada teriak semua gitu, astagfirullahaladzim gitu. Nah, pas dicek kebenarannya ternyata di badan anak itu banyak bekas cakaran. Kayak cakaran binatang gitu. Cakaran binatang, sama badannya tuh pada biru-biru. Berapa banyak itu Mbak kira-kira cakarannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita lagi ada di session cerita malam Jumat. Di samping saya sudah ada narasumber kita, ada Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Ya, Assalamualaikum. halo, waalaikumsalam. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak Winda lagi sibuk apa nih sekarang? Biasa kerja sih. Kerja aja ya. Di sini Mbak Winda ceritanya mau yang diceritain ini ada terkait dengan profesi Mbak Winda nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini kebetulan ini menceritakan tentang tetangga saya. Boleh di-spill sedikit nggak Mbak? Tetangganya Mbak Winda tuh gimana? Tentang pesugihan kera. Sebelum mulai nih Mbak, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe-nya di channel Cerita Misterius ini. Lanjut aja, kita mulai ke ceritanya. Gimana Mbak Winda, bisa dimulai? Ini menceritakan tentang keluarga tetangga saya yang kebetulan memang dekat dengan keluarga saya dan saya juga. Menceritakan tentang tetangga saya yang pada saat itu sedang mengalami kondisi yang tidak baik ya, bisa dibilang lagi apa sih namanya kalau ekonominya lagi turun gitu, lagi anjlok. Lagi anjlok. Kebetulan tetangga saya ini mempunyai 3 anak ya, yang paling besar itu kelas 2 SMP. Ya, jadi mereka itu membutuhkan biaya ya kan. Selain itu juga mereka itu kayak punya hutang, setiap hari harus didatangin debt collector. Jadi singkat cerita ya kan, banyak yang nagih lah, istilahnya hutang-hutang. Bisa kita
sebut namanya Pak Santo. Oke, Ya, tetangga saya ini Pak Santo ya. Pak Jadi ini Santo. namanya disamarkan. Oke. Ya, beliau itu mencari cara untuk secepatnya dengan cepat mendapatkan uang gitu biar melunasi hutang-hutangnya. Oke, jadi yang mendasari pesugihan itu ini ya Mbak. Ya, karena Pak Santo ini banyak hutang, terlibat hutang rentenir, bank, ya kan, usahanya bangkrut, ya kan, kayak gitu. Terus maaf Mbak, mau nanya, tapi sebenarnya karakter dari Pak Santoya dan keluarganya ini di lingkungan tuh kayak gimana sih Mbak citranya? Baik, ya kan, baik. Terus juga sering menolong juga, sering membantulah ke tetangga-tetangga sekitar kayak gitu. Tapi kalau dari sisi agamanya nih, dari sisi gimana, agamanya juga dibilang bagus nggak? Ya sedang lah gitu, biasa aja gitu. Terus setelah itu Pak Santo ini mencari-cari cara nih ya, nanya sini nanya sana gimana caranya bisa menghasilkan uang banyak tapi dengan cara atau waktu yang singkat gitu. Pak Santo ini ceritalah ke salah satu saudaranya, ya dengan keadaan yang dia hadapi tuh, pusing yang dia rasakan tuh seperti apa. Nah, saudaranya ini kasih solusi, mau nggak nih saya kasih cara, ya kan, biar cepet dapat uang tapi waktunya cepat. Ya, nah itulah ya, dikenalkanlah dia ke Mbah Asep, yang bernama Mbah Asep di daerah Sukabumi. Ya, terus dia berangkatlah ke sana, tidak pikir panjang, dia langsung berangkat diantar saudaranya ke menemui Mbah Asep, Nah, setelah di sana ketemu. Berarti nih Mbah Asep ini di Sukabumi. Di Sukabumi. Gitu, di Sukabumi. Terus ketemulah nih. Setelah cari-cari rumah Mbah Asep, ketemulah rumah Mbah Asep nih. Ketemulah sama Mbah Asep. Tapi yang nganter nggak ikut masuk, dia ikut nunggu di luar. Berarti tadi yang nganter saudaranya nggak ikut masuk. Nggak ikut masuk. Tapi saudaranya itu sebelumnya kenal sama Mbah Asepnya, Mbak? Sebelumnya sih dia kayaknya kenal sih, kayaknya udah pernah sering nganter gitu, nganter, nggak tahu dia siapa, nganter gitu, dia kenal. Nah, udah tuh setelah dikenalkan, ngobrol-ngobrol di dalam, ya kan, setelah negosiasi, penawaran, ya kan, ada embel-embelnya lah, ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya, ya kan. Setelah dijelaskan syarat-syaratnya tuh harus ini itu harus banyak lah yang disiapkan tuh ya, perjanjian. Nah, setelah itu ya udah dia menyetujui tuh dengan persyaratan yang diajukan sama Mbak Asep. Itu kalau boleh tahu Mbak, persyaratannya apa sih Mbak? Persyaratannya suruh siapkan darah ayam cemani, ya, terus 7 buah kembang kantil yang tidak terpisah, yang masih satu ini gitu, satu inilah gitu, satu tangkai. Terus dupa, kendil, ya semacam itulah, semacam pesugihan seperti itu. Terus pulanglah Pak Santo. Berarti dia belum melakukan itu? Belum pulang ke rumah dulu. Pulanglah ke rumah dia untuk menyiapkan segala persiapan untuk ritual pesugihannya. Ya. Terus balik ke Jakarta, selang 1 hari dia menyiapkan semuanya, balik lagi ke sana, Sukabumi. Nah, mulailah diantar sama Mbah Asep ke suatu gua yang masih ada di daerah Sukabumi. Itu tepatnya di daerah mana? Nggak tahu Mbak. Kalau untuk tepatnya sih kurang tahu deh saya kalau tepatnya ya. Pokoknya adanya di daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi. Kalau untuk detailnya saya kurang paham deh di gua mana tuh. Nah, setelah itu kebetulan pas saat dia datang itu pas malam Jumat.
Oke. Pas malam Jumat. Emang udah disetting juga kali ya Mbak, malam Jumat ya? Malam Jumat, memang harus malam Jumat. Dia masuk ke dalam gua, udah dikasih tahu kan syarat-syaratnya apa aja. Kalau Mbak Asep nih cukup menghantarkannya ke depan gua itu, yang nggak bisa masuk. Depan pintunya aja depan ya? pintunya dia nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ke dalam. Yang boleh masuk hanya yang bersangkutan, yang mau pesugihan itu. Ritual itu ya Mbak? Ya, yang mau ritualnya. Akhirnya Abah Asep nunggu di depan, si Pak Santo ini masuklah ke dalam. Biasalah di dalam itu keadaannya gelap, yang pasti ya kan, gelap. Terus banyak. Mohon maaf nih Mbak, itu pas saat itu ritual itu posisi jamnya kira-kira jam berapa Mbak? Pas dia kesana itu sore. Oke, tapi pas masuk ke guanya itu? Pas masuk malam lah, nyampe sana sekitar habis Isya. Tapi dia kesana nggak buru-buru, nggak langsung ritual, nunggu jamnya yang tepat. Nah, setelah dia masuk ke dalam dengan keadaan yang gelap, terus banyak burung-burung walet tuh, burung-burung yang serem lah, pokoknya banyak suara-suara gemuruh-gemuruh, ya kayak makhluk goib-goib gitulah pokoknya. Nah, terus dia nunggu di situ sampai jamnya tiba, ya lebih tepatnya pergantian jam 12. Jam 12 dia mulai di situ melakukan ritual, ya, dengan cara membakar dupa, terus kayak nabur kembang kantil, disiapkan juga satu buah kendi di situ yang isinya itu darah ayam cemani itu ya. Dari situ terus Pak Santo ini mulai melakukan ritual di jam 12 malam itu, di atas jam 12-an lah, kira-kira sekitar segituan. Setelah itu mulai dia ritual dengan cara betapa. Mulai dia betapa di situ, mulai nih gangguan-gangguan datang nih. Gangguan-gangguan datang. Pertama, suara menggaung. Itu berasa dekat di kupingnya, katanya menggaung. Suara apa tuh Mbak kira-kira? Kata beliau sih kayak harimau, semacam harimau kayak gitu. Setelah itu dia nggak hiraukan tuh, karena ingat pesan si Mbak Asep tuh, ya. Pesannya pas saat melakukan ritualnya tidak boleh sampai tergoda, ya, apalagi kayak ngedenger suara dia langsung takut atau apa. Itu udah pesan Mbak Asep. Pesan Mbak Asep kan kalau saat melakukan ritual harus fokus, nggak boleh mendengar ke kanan ke kiri karena godaan akan datang tuh, akan datang, ya, mengganggu. Nah, setelah nggak bergeming tuh? Nggak. Setelah suara harimau itu hilang karena dia nggak goyah nih, datanglah suara ketawa, ya kan? Ketawa yang nggak asing, suara kuntilanak. Kuntilanak. Tapi dia di situ ngeliat sosoknya nggak sih Mbak? Enggak, dia kan nggak ngelihat, dia hanya merem. Dianya merem, sambil merem. Dia hanya mendengar suara-suara, terus suara desisan kayak semacam suara ular gitu kan. Dia sama sekali nggak bangun tuh? Nggak bangun, karena tekad dia kuat ya untuk melunasi hutang-hutangnya demi keluarganya, ya, demi anak istrinya lah gitu. Nah, setelah suara ular, suara kuntilanak, suara harimau, ya kan, dia nggak hirauin lah, datang tuh suara kayak angin gitu, angin datang, suara angin di kupingnya nih, datang nih suara angin datang, tiba-tiba muncul di depannya. Apa tuh Mbak? Semacam gede, besar, pokoknya besar,
semacam kera, raja kera, raja monyet. Oke. Gitu. Raja monyet. Itu visualisasinya seperti monyet gitu Mbak? Kalau Iya, kata seperti cerita monyet. dari Iya. keluarganya Pak Santo Iya sendiri. betul. Betul seperti monyet. Ya monyet tapi bisa bicara. Monyet yang bisa bicara. Gitu. Itu kata Pak Santo dia ngomong apa Mbak? Ada dialog? Dialognya ya biasa bertanya. Kenapa kamu memanggil saya datang ke sini kayak gitu seperti itu. Kaget Santo sambil gemetar nih, tangannya juga sambil keluar keringat dingin, sambil gemetar lah karena berwujud nih, berupa ya kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia hanya mendengar suara gitu, tapi pas saat ini tuh dia melihat langsung. Setelah ditanya-tanya ya kan sambil gemeteran, dia bilang, "Mbah, tolong saya," gitu. Saya minta gimana caranya bisa melunasi hutang-hutang saya sama rentenir, bank, semuanya lah, dan agar bisa hidup layak lagi keluarganya seperti itu. Nah setelah itu ya si keranya itu, raja keranya itu ya menyanggupi sambil tertawa kenceng, sambil tertawa tuh Mbak, tertawa, seperti itulah, semacam seperti itu. Malah dia senang sambil tertawa, si raja kera itu senang ya kan, karena dia dapat kayak pengikutnya gitu. Dia senang bertambah pengikutnya. Dengan senangnya si raja kera itu ngomong ya kan, baiklah, saya akan wujudkan semua permintaan kamu dengan satu syarat. Ya kan? Oke, berarti si raja kera ini minta syarat juga. Iya, minta syarat. Oke. Nah, syaratnya apa itu Mbak? Kebetulan pas saat itu syaratnya itu keluarganya sendiri. Kenapa tuh? Keluarganya sendiri ya akan diambil sama si raja kera. Oh iya? Iya. Serem banget. Terus si Pak Santonya itu tidak berpikir panjang ya kan, dia belum tahu ini persyaratannya apa, karena yang dia pikir tuh persyaratan yang dikasih tahu Mbak Asep. Nah Mbak Asep ini kebetulan nggak menjelaskan persyaratan. Jadi sebenarnya persyaratannya ini belum dikasih tahu. Jadi waktu pas itu sebelum ritual itu ya Mbak Asep nggak ngomong. Pas Mbak Asep mau ngomong ini, berhubung dia tuh pengen cepet-cepet gimana, pengen buru-buru, pengen udah nafsu lah ya. Nafsu kayak menggebu-gebu gitu. Jadi belum juga dijelasin dia udah menyanggupi gitu, kayak siap udah gitu ya. Apapun itu persyaratannya gitu, padahal nih belum tahu persyaratannya apa. Gitu. Terus Mbak lanjutin Mbak yang di gua itu. Jadi udah tuh terus ya sudah kata si Mbah Keranya itu, kalau begitu kamu pulang sekarang gitu. Berarti udah selesai itu udah ritualnya. selesai ritualnya. Pulang ke rumah sekarang katanya, nanti akan ada yang datang gitu. Apa itu Mbak yang datang? Nah setelah dia udah selesai semua, dia keluar gua, Mbak Asep itu masih ada di depan menunggu Pak Santo ini. Setelah selesai terus Mbak Asep bertanya sama Pak Santo ini, gimana Pak, sudah selesai? Sudah Pak, saya disuruh secepatnya pulang ke rumah gitu. Oke lah gitu kan, nggak banyak nanya lagi ya kan. Mbah Asep nih ke Pak Santo, pulanglah langsung. Pak Santonya langsung pulang. Nggak pulang ke rumah Mbah Asep, langsung pulang ke Jakarta. Saking dia tuh pengen cepet-cepet lah gitu, pengen buru-buru tuh. Siapa sih yang akan datang? Nah, setelah dia udah pulang ke Jakarta, ya istrinya nggak tahu. Dia nggak. Berarti dia sendiri nih ya sebenarnya ngelakuin ini ya. Sendiri, istrinya, anaknya nggak tahu apa-apa. Kalau mereka nggak tahu apa-apa, taunya suaminya pergi nih. Maaf nih Mbak Winda, sebenarnya yang tetangganya Mbak Winda itu yang kenapa sih Mbak Winda bisa tahu nih cerita ini? Ya karena dia tuh deket sama saya, sering cerita. Istrinya? Kebetulan
deket sama keluarga saya juga gitu. Berarti setelah terjadi itu istrinya cerita ya. Setelah semuanya udah terjadi tuh gitu. Terus setelah itu pulang ya kan. Kalau istrinya mah taunya tuh suaminya tuh lagi pergi cari-cari kerjaan gitu, seperti itu. Dianya pamitannya mau cari tanya-tanya kerjaan ke teman-temannya kayak gitu. Akhirnya dia pulang, ya biasa istrinya juga taunya dia habis cari-cari kerjaan. Nah selang berapa hari itu 3 hari lah, selang 3 hari ada yang datang nih ke rumahnya. Apa itu Mbak? Yang ya datang kan? tuh Orang yang nggak dikenal lah, mereka juga nggak tahu tuh, nggak kenal gitu. Tiba-tiba datang nganterin kayak semacam paketan gitu, kayak paketan, tapi karung. Pakainya karung gitu. Ada sekitar 3 karung. Itu tapi dibawa sendiri tuh. Dibawa sendiri. Udah sampai depan rumahnya, dia biasa manggil-manggil gitu. Nah setelah manggil dia pergi langsung, ditanya nggak langsung pergi. Berarti itu konsepnya manusia ya Mbak? Manusia. Yang dilihat itu manusia. Jadi wujudnya itu apa Mbak? Ya wujudnya orang nganterin barang, biasa kayak paketan. Dia bawanya karung, ya kurang lebih 3 karung. 3 karung ditaruh di depan pintu, ya kan. Setelah itu dia pergi. Tapi yang nerima itu siapa Mbak? Yang nerimanya kebetulan istrinya, tapi ada suaminya, ada Pak Santonya juga ada di dalam. Pas dia keluar, manggillah suaminya, Pak gitu. Ini loh ada orang bawa apa ya gitu, taruh di depan rumah kita gitu. Nah, keluarlah Pak Santo keluar. Pas Pak Santo cek, lihat, dibawa ke dalam nih. Setelah dibawa ke dalam, terus Pak Santo lihat, cek, wah, uang. 3 karung. Itu apaan aja Mbak isi? Maksudnya uangnya itu nominalnya itu enggak kehitung. Orang saking banyaknya 100 ribu. Apa 50 ribuan? 100 ribuan. Pas dibuka tuh merahan semua. Merah semua. Istrinya kaget, ya kan? Kaget. Ini Pak uang dari mana gitu kan? Uang apa gitu? Nah Pak Santonya ya kayak beralibi gitulah, bohong sama istrinya kayak dia cari-cari alasan gitu ya, kayak ini rezeki mungkin Ibu buat kita, kan tiap hari Ibu berdoa, kebetulan istrinya nih sholat ya, rajin sholat, mengaji kayak gitu seperti itu. Ini mungkin doa Ibu gitu, doa Ibu terwujud gitu ya, gitu, padahal Pak Santonya sama Allah gitu, biar buat ngelunasin hutang kita gitu, biar anak kita juga hidup layak seperti dulu gitu kan, seperti itu. Nah, ya udahlah gitu, namanya juga mereka juga butuh ya kan, akhirnya nggak berpikir kemana-mana lagi, ya udah mereka seneng ya kan. Hari itu juga mereka membereskan semua hutang-hutangnya tuh, hutangnya yang ke rentenir, ke debt collector, ke bank-bank lain lah. Terus juga usahanya mereka jalan lagi ya kan, mulai stabil lagi tuh keuangannya, perekonomiannya, semuanya pokoknya udah kembali normal lah seperti dulu. Yang tadinya anak-anaknya tuh kayak malu buat main keluar atau apa, malu lah gitu. Istrinya juga kayak mau keluar malu. Berarti sempat dapet ini ya Mbak ya, sanksi sosial juga ya, karena sering didatengin sama DC gitu ya. Sebenarnya sih enggak ya, kalau untuk tetangga sekitar sih enggak ya, enggak gimana gitu. Walaupun kita tahu, cuma mungkin perasaan mereka aja ngerasa nggak enak gitu kan. Karena kita juga jaga perasaan mereka sih, karena mereka juga baik gitu sama tetangga sekitar, malah kita juga sering nolongin ya kan, kalau punya apa kita kasih kayak gitu. Nah setelah mereka stabil ya kan, semuanya beres. Nah selang berapa bulan kemudian tuh ya kan, selang berapa bulan kemudian, pas waktu itu malam ya, pas malam ya tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin ya kan, ibaratnya tiba-tiba nih anaknya sakit, panas. Itu anak yang mana tuh Mbak? Anak yang nomor 2 yang umur 10 tahun. 10 tahunan lah. Masih SD-an lah ya kira-kira. Masih SD. Masih SD. Nggak tahu kenapa ya kan, orang
siang apa masih main, sore juga masih ngaji sama teman-temannya gitu. Kita juga masih ngelihat lah, tetangga sekitar masih ngelihat, masih sehat-sehat aja. Tiba-tiba pas malam itu sakit, kayak orang sakit, tiba-tiba panas tinggi, terus menggigil ya kan, kayak kejang ya kan, dengan tangan gemetar, tangan sambil mengepal, terus matanya ke atas, melotot tapi ke atas gitu, sambil kayak orang mau dicabut nyawa gitu, kayak orang dicabut nyawa lah gitu. Saat itu Pak Santonya nggak ada pas waktu itu kejadian. Kira-kira dia pas ada, kebetulan ada rapat RT. Tuh di situ ada siapa biasa aja? Ada istrinya Pak Santo tuh, ibu dari anak itu, sama adiknya sama kakaknya tuh. Tapi tetangga tahu itu, Mbak? Iya tahu, karena kan si ibunya itu teriak-teriak minta tolong. Berarti tetangga sempat ada yang nyamperin juga. Iya, rame. Ke situ semua tetangga tuh pada ke situ ngelihat keadaannya kan, kenapa, kaget kita juga kan, ibunya histeris teriak-teriak minta tolong gitu, anaknya kenapa. Nah, setelah rame kita pada ke situ ngelihat ya kan. Kebetulan saya nggak terlalu lihat lama karena kan rame juga, penuh, terus sumpuk juga ya. Nggak selang berapa lama tuh dokter datang ke situ, karena kan kayaknya nggak mungkin kalau buat dibawa ke rumah sakit gitu kan, udah panik, jadi dokternya aja yang kebetulan di sekitar situ ada dokter gitu, jadi dokternya yang dipanggil, diperiksa itu, Mbak. Diperiksa. Kita tuh suruh keluar semua gitu, karena kan di satu kamar gitu oksigennya katanya kurang, nggak bagus. Jadi kita suruh keluar. Nah, nggak selang berapa lama tuh kita keluar, ibunya langsung histeris lagi, teriak. Kenapa itu, Mbak? Ya karena dokternya menyatakan si anaknya sudah meninggal. Langsung itu udah nggak ada itu ya? Udah nggak ada, udah meninggal katanya ibu. Anaknya udah nggak ada katanya, tolong diikhlasin katanya kayak gitu. Ibunya tuh nggak terima ya kan, namanya tadi aja nggak kenapa-napa gitu, ibunya nangis tuh, bahkan pingsan. Orang udah rame lah, udah nggak karuan dah di situ. Saat itu suasananya tuh kayak apa ya, saya juga kayak ngerasain kayak serem gitu, kayak serem, suasana rumahnya tuh serem gitu ya, serem, mencekam lah pokoknya tuh saat itu. Bapaknya nggak ada, nah terus mungkin bapaknya ada yang telepon nih, mungkin ada yang ngasih kabar, tapi nggak ngasih tahu kalau si anaknya ini meninggal. Udah nggak ada, nggak dikasih tahu. Mungkin berarti itu Pak Santo belum ada di lokasi kejadian ya, Mbak? Belum, dia masih di luar, masih rapat. Nah, dengan tergesa-gesa tuh Pak Santo langsung datang ya kan, ngelihat di rumahnya udah rame, udah penuh, ngelihat istrinya lagi di rumah orang gitu kan, pingsan soalnya nggak sadar-sadar. Anaknya yang lainnya juga pada nangis ya kan, dia bingung tuh, kebingungan kenapa gitu, ada apa, nanya sama yang di sekitar di situ gitu, yang ada di situ, ada apa sih, kenapa anak saya kenapa gitu. Pas saat dia ngelihat masuk ke kamarnya, anaknya udah terkujur kaku tuh, udah meninggal ya, dia terus kaget kan, dia kaget ya, biasa nangis langsung meluk anaknya ya kan, meluk anaknya. Udah tetangga sekitar ya udah kayak, ayo udah Pak, sabar ya, kayak gitu aja sih, cuma bisa kayak gitu, sabar. Setelah itu udah nih ceritanya si anak nih mau dimandikan ya kan, karena nggak boleh nih terlalu lama-lama ya kan, dia harus secepatnya dipandikan, diurus gitu kan. Setelah mau dipandikan nih, bajunya dibuka nih, bajunya dibuka kan. Bajunya dibuka, di situ ada disaksin sama Pak Santonya sendiri, ada istrinya sama yang memandikan jenazah nih. Yang berarti itu yang mandiin dari tetangga juga ya, berarti tetangga juga jadi saksi ya. Jadi saksi. Nah, setelah dibuka bajunya, pada kaget tuh semua. Ada apa itu? Kayak kaget, astagfirullahaladzim gitu. Kita semua kaget, ada apa nih? Yang lagi pada di luar jadi kayak pada tegang gitu, kayak ada apa nih gitu di dalam. Pada teriak semua gitu, astagfirullahaladzim gitu. Pas dicek kebenarannya ternyata
di badan anak itu banyak bekas cakaran. Kayak cakaran binatang gitu. Cakaran binatang, sama badannya tuh pada biru-biru. Berapa banyak itu Mbak kira-kira cakarannya di bagian mana? Kayak di dada gitu, di bagian hanya bagian dada sih, dada kayak perut gitu, dada ke perut. Dada sampai ke perut itu ada cakaran ya. Bekas cakaran. Berapa biji itu Mbak kira-kira? Ya kayak cakaran binatang buas tuh ada kita ada 10 kayak 10 jari. Kayak 2 pasang jari, lah ya. 2 pasang 10 sekitar 10 cakaran lah seperti itu. Oke. Nah setelah itu kaget kan gitu. Nah bapaknya belum kepikiran sama perjanjian yang dia udah buat. Ya kan namanya udah lama lah, udah berapa bulan ya kan. Udah lupa karena dia udah seneng ya kan. Terus itu apa yang bikin dia dia berarti pas lihat kejadian itu dia nggak notice sama sekali ya Mbak? Belum ngeh ya? Belum ngeh. Nah, jadi saat Pak Santonya tahu tuh saat apa tuh Mbak? Ada ceritanya nih. Setelah itu setelah udah rapi nih udah dicurigai apa nih kalau kira-kira nih? Kayak dicurigainya maksudnya? Dicurigainya tuh karena apa? Di bekas cakarannya itu kira-kira? Curiganya tuh bekas apa gitu kan? Masih kalau dari rumor dari tetangga nih. Ya kalau sebelum tahu Mbak Winda dari cerita aslinya. Kalau tetangga sih kayak udah ada yang agak paham ya kan, karena kan kayak mendadak gitu, yang tadinya udah jatuh miskin ya kan, bahkan sering. Berarti tetangga sudah mulai curiga. Udah mulai curiga duit dari mana ya kan? Duit dari mana dia bisa punya sampai kejadian tuh anak kayak gitu ya. Dan mati mendadak itu yang bikin tetangga kan anaknya juga kayak mati mendadak, terus ada bekas luka kayak binatang gitu, sedangkan nggak ada binatang apa-apa. Berarti ini kisah ini udah Mbak Wina udah kesebar juga ya? Udah sekitar tetangga sekitar yang mengetahui di daerah situ aja lah ya. Daerah situ yang tahu, yang kenal. Udah setelah itu udah rapi, udah beres ya kan, setelah dikuburkan ya kan, mungkin si bapak juga, si Pak Santo ini kecapean ya kan, nangis, setelah nangis seharian ya kan, terus nggak makan ya Pak, jadi mungkin dia ketiduran. Ya kan, setelah beres habis tahlilan apa gitu, nah dia tuh ketiduran. Setelah ketiduran dia berasa dibawa ke alam gaib tuh, ke tempat yang dimana dia buat perjanjian tuh di gua, ritual di gua itu. Dia seolah-olah raganya ini pada diam gitu ya. Kalau istrinya ngelihat tidur, semua ngelihat tidur, mungkin capean. Tapi mikirnya sukmanya itu. Nah, sukmanya ditarik ke sana. Ke daerah Sukabumi. Dibawa ke dalam gua itu lagi. Pas dia lihat ya kan ada di dalam gua tuh. Pas dia di dalam gua tuh baru dia sadar, baru ingat. Lah kok ada di sini gitu kan. Nah, pas dia ingat, wah jangan-jangan anaknya tuh meninggalnya sama dia gitu, sama si Raja Kera itu. Baru nge. Setelah itu dia tuh kayak marah gitu. Dia teriak-teriak di situ, teriak tuh kayak manggil si Raja Kera itu, suruh keluar gitu, kamu apa kan anak saya apa gitulah. Marah dia, emosi tuh kayak gitu. Nah nggak lama datang tuh, muncul tuh si Raja Keranya itu, biasa dengan suara dia yang kencang gitu sambil tertawa kayak senang lah pokoknya, kayak senang gitu, kesenangan sambil ketawa gitu kan. Terus apa itu Mbak yang dia katakan itu? Ya si Pak Santo yang nanyain duluan gitu. Gimana tuh? Kamu kenapa gitu kan? Kamu apain anak saya gitu? Ya sampai anak saya meninggal gitu. Nah sambil tertawa si Raja Keranya ini mengatakan, kamu karena salah kamu gitu kan, kayak kenapa kamu baik sama tetangga kamu gitu, sering sedekah sama musola gitu, sama masjid, dan dia juga sering ngadain pengajian. Nah itu yang bikin fatal. Jadi emang dari beberapa cerita sih ya Mbak ya, itu emang kalau orang yang lakukan pesugihan itu emang nggak boleh berbuat baik gitu. Nggak boleh. Namanya kan duit
setan ya kan, yang ngasih kan setan. Berarti si Raja Keran ini nggak terima. Iya, nggak terima. Intinya uang yang dikasih kok buat malah dipakai buat kebaikan. Nah gitu. Di dalam gua itu kan dia marah ya kan, Pak Santonya marah ya kan, kenapa kamu ambil anak saya gitu kan, salah anak saya apa gitu. Sambil ketawa si Raja Keranya ngomong tuh bilang, kamu nggak inget perjanjian yang sudah kita buat gitu. Perjanjian apa gitu, emang Pak Santo ini kan nggak tahu perjanjian apa, persyaratannya. Jadi dia taunya hanya ritual, dia nggak tahu persyaratannya apa. Karena dia itu kayak saking semangatnya gitu, kayak nafsu, udah nafsu gitu. Banget. Jadi dia nggak mau kayak udah apapun gitu persyaratannya udah oke gitu kan, gitu tanpa mendengarkan dulu persyaratannya apa. Ternyata persyaratannya setelah dikasih tahu nih sama si Raja Keraknya, kalau kamu melanggar ya kan semua persyaratan yang sudah kita buat ya kan gitu, tumbalnya yaitu keluarganya semua, termasuk istrinya dan Pak Santonya sendiri gitu. Ternyata baru dia tuh kaget gitu, kayak di situ shock, dia tuh kaget, takut juga, takut gitu. Dia mikirin dua anaknya lagi nih ya kan, yang masih ada, istrinya ya kan, dia juga sayang banget sama istrinya gitu. Akhirnya dia tuh kayak baru sadar ya kan, ternyata jalan yang dia ambil itu ternyata salah gitu. Ya kan, pengen cari duit yang instan lah gitu biar cepet ngelunas utang-utangnya tuh. Akhirnya setelah itu udah dijelasin tuh sama si Raja Keranya bahwa kesalahannya kamu, kenapa uang itu dipakai buat kebaikan gitu. Jadi dia marah marah. Sebagai imbalannya ya anaknya yang diambil itu, baru anaknya katanya. Berarti akan ada yang lain, korban selanjutnya gitu. Akhirnya setelah itu udah Pak Santo tuh teriak di dalam gua itu, teriak-teriak dia tuh kayak enggak gitu, kayak teriak-teriak. Nah, kebawa ke alam dia nyatanya dia teriak-teriak tuh dia. Ibunya sampai semua yang ada di situ lah, semua yang ada di situ ngebangunin dia tuh. Dia nggak bangun-bangun tuh, teriak-teriak terus. Kayak, Pak, sadar Pak gitu, sadar gitu. Akhirnya tersadarlah dia tuh, kaget gitu. Istrinya sama sekali belum tahu, Mbak? Belum tahu. Sebelumnya belum tahu nih. Ini sama sekali nggak curiga ya? Curiga tapi kayak ya udahlah gitu pikirannya, ya udahlah kan suaminya tuh, dia pikir tuh kayak emang nggak ada yang mencurigakan gitu. Rapih gitu, jadi suaminya tuh rapih, menjemunyikannya tuh rapi. Akhirnya setelah itu terbangunlah tuh Pak Santo. Setelah terbangun, Pak Santo kaget ya kan, tadi tuh kayak mimpi apa nyata gitu. Tapi kayak berasa nyata ya kan. Nah di situ dia baru berani menceritakan sama istrinya, sama kebetulan di situ ada Pak Ustadz kan yang biasa mengajikan lah, kalau ada orang meninggalan tuh ada pengajian. Jadi posisi dia ketiduran saat habis tahlilan itu, tapi masih ada tamu. Ada yang masih ada beberapa Pak Ustadz gitu yang pengajian. Nah setelah itu dia ceritakan tuh kejadian dari awal mula dia dikenalkan sama siapa ke siapa gitu, sama ketemu sama Mbah Asep itu, sampai ke gua itu yang ada di Sukabumi. Nah semuanya di situ kaget semuanya, termasuk istrinya, sambil kayak istrinya tuh nangis nggak berhenti kayak nangis. Udah dia kehilangan anaknya ya kan, terus tahu bahwa suaminya itu ternyata pesugihan kera gitu ya kan. Akhirnya ya udah, jadi pada tahu tuh di situ ternyata anaknya itu memang diambil sama si Raja Kera itu karena persugihan itu. Akhirnya setelah itu ada beberapa ustadz ya kan, istrinya ini minta tolong lah sama Pak Santonya nih, minta tolong sama Pak Ustadz gitu, jalan keluar lah ya, buat cari jalan keluarnya ini seperti apa gimana, karena ngeri juga ya Mbak. Karena si keranya ini mengancam bukan bukan cuma anaknya yang nomor 2 aja gitu, tapi akan ada korban yang selanjutnya termasuk Pak Santonya sendiri.
seperti itu. Terus kelanjutannya udah ada Mbak lagi ceritanya? Ya itu kelanjutannya ya kayak dia lagi cari-cari cara nih, cari-cari cara. Pak Ustadz juga udah banyak ustadz yang dia datangi nih. Semua ustadz didatangin sama dia buat minta tolong. Tapi itu susah gitu, agak susah. Susahnya nih, agak susah karena ya perjanjian yang udah dia buat nggak bisa dibatalkan. Karena itu perjanjiannya bukan lagi sama manusia ya Mbak ya? Sama jin. Sama jin, bangsa jin. Oke. Bahkan si Pak Santo pun datang lagi nih, balik ke tempat pesugihannya lagi? Bukan, ke tempat Mbah Asep nih. Oh, yang Mbah Asepnya itu ya, karena mau nggak mau harus dari dia ya, karena kan dia yang ngebuka tempat perjanjian itu. Ke tempat Mbah Asep lagi, dia datang ke sana ya kan, untuk menceritakan nih kejadiannya nih seperti apa yang udah terjadi ya, yang udah terjadi sama dia, yang dia rasakan nih. Ya Mbah Asep nggak bisa berbuat apa-apa karena ya itu udah perjanjian ya kan, udah jadi memang resiko. Ya memang resiko yang harus dia hadapin lah gitu kan. Memang resikonya seperti itu kalau ngambil pesugihan kayak gitu. Dia cuma bisa Mbah Asep nih ya udah gitu kan, kayak kamu pasrah aja gitu. Ya kan, berarti nggak bisa memotong itu ya Mbak? Nggak bisa memotong perjanjian itu. Nah, setelah itu kayak dengan kayak muka putus asa lah, kayak orang putus asa. Gimana ya, putus asa gitu, udah kebingungan nih dia harus ngapain buat ngejaga. Jadi tuh dia nggak pernah tidur tuh, nggak pernah tidur, pokoknya setiap hari nggak tidur. Setiap hari dia nggak tidur, kayak orang bergadang gitu, kayak takut anaknya, istrinya kenapa-napa. Karena ancaman dari si Raja Kera itu. Jadi dia sampai nggak tidur, kepikiran, kayak bentar-bentar ngelihat anaknya gitu kan, kayak bentar-bentar ngelihat anaknya gimana keadaannya. Dia takut sampai terjadi seperti anak yang nomor 2. Itu gimana Mbak? Maksudnya si Pak Santo itu sampai sekarang masih gimana keadaannya? Sampai saat ini sih masih alhamdulillah masih ada ya kan. Ya paling ya tetangga Pak Ustadz menyarankan kayak ya udah kamu perbanyak bertobat gitu. Harus bertobat, terus lebih banyak mendekatkan sama Allah gitu. Jangan ditinggalkan sholatnya, ngajinya gitu, kayak gitu aja. Pertahanannya seperti itu aja gitu. Berarti ikut pengajian. Belum ada terakhir masih itu ya Mbak ya, masih ada ancaman aja. Masih paling kayak teror gitu. Kayak ada teror masih sering ada teror. Ya kan, jadi kayak dia merasa terhantui gitu, nggak tenang hidupnya. Kayak gitu. Jadi hari ini udah segitu aja dulu ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Winda atas ceritanya. Semoga ceritanya ini bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Semoga hal-hal yang kita ceritakan ini bisa bermanfaat buat orang-orang. Betul. Ya jangan sampai ngikutin jejak yang pesugihan gitu. Karena segala sesuatu yang didapatkan secara instan pasti ada resikonya. Bahkan resikonya itu bukan lagi ke harta atau benda itu, bahkan sampai ke nyawa sekalipun. Iya, betul. Bahkan kabar sampai saat ini juga masih terancam ya Mbak? Masih terancam. Anak sama dua anak sama istrinya, termasuk Pak Santonya sendiri. Terima kasih banyak Mbak Winda. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga Mbak Winda sehat, sama keluarga sehat juga. Amin. Terima kasih semuanya penonton yang udah nonton cerita misterius ini di session cerita malam Jumat ini. Semoga ada hal-hal baik yang didapat dan kita semua bisa menarik pelajaran. Jangan lupa tonton terus channel ini supaya kita makin terus semangat untuk berkembang, untuk upload terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.